Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas kali ini adalah tema 2 ya untuk kelas 4, selalu berhemat energi. Untuk subtema 1 yakni sumber energi. Khususnya di sini atau hari ini akan kita bahas untuk muatan pelajaran IPA ya, KD 3.5 dan 4.5 ya, tentang energi matahari dan juga energi angin. Energi dalam kehidupan ya. Jadi energi sendiri, pengertian dari energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau untuk melakukan kerja. Segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Dan ada beberapa jenis sumber energi ya. Di antaranya ada matahari, angin, dan juga air ya. Energi matahari. Sumber energi terbesar bagi bumi sendiri adalah matahari ya, yang bisa kita rasakan setiap harinya. Kemudian energi matahari disebut juga dengan energi surya. Matahari itu merupakan sumber energi panas. Selain sebagai sumber energi panas, matahari juga merupakan sumber energi cahaya ya. Energi panas dan cahaya tidak hanya dimanfaatkan oleh manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan juga tumbuhan ya. Semuanya membutuhkan energi panas dan juga energi cahaya. Oke, langsung saja ini kita bahas satu persatu mengenai manfaat energi panas dan energi cahaya ya dari matahari. Yang pertama tentang energi panas atau manfaat energi panas dari matahari. Manfaat energi panas yang pertama dari matahari adalah bermanfaat bagi siklus air atau daur air ya. Jadi, panas matahari itu berperan penting di dalam siklus air. Nah, apa manfaat dari panas matahari tersebut? Nah, manfaatnya diantaranya yakni menguapkan air di permukaan bumi. Jadi, air di permukaan bumi karena mendapatkan panas matahari, dia dapat menguap ya, sehingga uap air nanti yang akan mengubah menjadi embun ya. Embun atau titik-titik air yang nanti akan menjadikan hujan ya. Selanjutnya dengan adanya siklus air ini akan menjaga kualitas air di permukaan bumi ya, karena mengalami perputaran secara terus-menerus maka kualitas air di bumi akan tetap terjaga. Ini manfaat dari panas matahari yang pertama ya, yakni siklus air ya. Yang kedua, manfaat yang kedua ini yang paling umum kita ketahui yaitu membantu mengeringkan berbagai macam benda ya. Misalnya ya, yang paling mudah sekali ya untuk pemanfaatan energi panas matahari yang sering kita lihat adalah pada saat kita menjemur pakaian ya. Tentunya kita membutuhkan panas matahari. Misalnya menjemur baju ya, sepatu. Nah, selain itu juga bisa untuk mengeringkan makanan ya. Di samping itu mungkin nelayan juga sangat terbantu ya. Misalnya untuk proses pengeringan ikan ya, dan masih banyak contoh lain yang dapat kita ketahui tentang manfaat panas matahari untuk mengeringkan benda. Selanjutnya, manfaat panas matahari yakni untuk proses pembuatan garam. Nah, bagaimana proses pembuatan garam? Nah, jadi cara membuat garam adalah dengan cara yang pertama air laut diuapkan ya. Tentunya ini air lautnya terlebih dahulu dialirkan ke
dalam sebuah petakan-petakan ya. Jadi petani itu akan membuat petakan-petakan yang berisi air laut lah. Kemudian air laut tersebut baru diuapkan. Setelah air laut menguap, maka akan terbentuk kristal-kristal garam. Nah, inilah proses pembuatan garam oleh petani garam ya. Jadi air laut dialirkan terlebih dahulu ke dalam petakan-petakan, kemudian setelah itu diuapkan sehingga yang tersisa adalah kristal-kristal garam. Itu tadi untuk manfaat, energi panas dari matahari ya, jadi bermanfaat untuk, siklus air yang pertama tadi, yang kedua untuk mengeringkan, berbagai macam benda, yang ketiga bermanfaat untuk, petani garam ya, membantu proses pembuatan garam tadi. Ada 3 manfaat yang kita sebutkan. Kemudian untuk manfaat energi cahaya matahari, kalau tadi panas, sekarang manfaat dari cahaya matahari itu untuk apa? Ya, coba kita simak. Yang pertama adalah untuk menerangi bumi ya, jelas ya. Tanpa adanya cahaya matahari, bagaimana kondisi bumi ya? Tentunya akan gelap gulita. Ya. Jadi sinar matahari itu menerangi bumi secara langsung pada siang hari, dan pada malam hari ternyata matahari juga dapat menyinari bumi melalui bulan ya. Jadi saat malam hari pantulan dari matahari ke bulan itu dapat menerangi bumi. Jadi melalui pemantulan. Jadi bulan itu tidak memiliki cahaya sendiri ya. Cahayanya itu berasal dari pantulan sinar matahari. Kemudian manfaat selanjutnya dari cahaya matahari, membantu proses fotosintesis ya. Apa itu proses fotosintesis? Nah, proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Hasil fotosintesis sendiri merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan ya, misalnya bisa menghasilkan buah ya, mungkin untuk menambah pertumbuhan akar, batang, daun ya pada tumbuhan. Dan selain itu juga dapat dimanfaatkan oleh hewan dan manusia. Misalnya ada tumbuhan menghasilkan buah dapat kita makan ya. Hewan juga sama ya. Eh, itu manfaat dari cahaya matahari yang kedua, yaitu membantu proses fotosintesis. Nah, selanjutnya dapat menyehatkan tulang ya, dapat menyehatkan tulang. Jadi cahaya matahari khususnya pada pagi hari itu sangat baik untuk kesehatan tulang karena dapat membantu proses pembentukan vitamin D ya, membantu proses pembentukan vitamin D dalam tubuh untuk pertumbuhan, kekuatan, dan juga kesehatan tulang. Kemudian selanjutnya sebagai pembangkit tenaga listrik. Ya, pembangkit tenaga listrik yang menggunakan cahaya matahari adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, contoh penggunaan PLTS biasanya pada lampu lalu lintas yang ada di jalan, khususnya di perkotaan ya. Biasanya menggunakan sel surya ya, itu dipasang di lampu. Jadi pada siang hari dia mengisi, kemudian pada saat matahari sudah terbenam, nah, otomatis akan digunakan untuk menyalakan lampu. Oke, itu tadi tentang manfaat, cahaya matahari dan juga panas dari matahari. Sekarang kita menuju ke energi yang kedua, yaitu energi angin. Kalau tadi yang pertama adalah energi matahari, yang kedua, pembahasan yang kedua adalah tentang energi angin, ya. Jadi angin merupakan udara yang bergerak. Udara yang bergerak itu kita sebut dengan angin. Nah, pemanfaatan energi angin untuk apa? Nah, diantaranya adalah sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Ya, energi angin itu sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik. Jadi pada pembangkit listrik tenaga angin itu terjadi perubahan energi ya, dari energi gerak ke energi listrik ya. Oke, mungkin
ini dulu pembahasan mengenai energi matahari dan energi angin. Jadi, kita ketahui tadi yang kita pelajari hari ini adalah tentang energi matahari, yaitu pemanfaatan energi panas matahari dan juga energi cahaya matahari ya. Energi panas matahari tadi diantaranya untuk mengeringkan benda, kemudian untuk pembuatan garam dan juga bermanfaat bagi proses siklus air atau daur air. Kemudian untuk pemanfaatan cahaya matahari tadi diantaranya untuk menerangi bumi, untuk proses fotosintesis dan juga untuk pembangkit listrik ya, itu untuk cahaya matahari. Kemudian untuk energi angin tadi eh, pengertian angin sendiri adalah udara yang bergerak dan dapat juga dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik.